Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas salah satu bab dari perilaku konsumen, yakni tentang kelompok acuan. Apa yang dimaksud dengan kelompok acuan? Kelompok sendiri adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Tujuannya bisa berupa tujuan individu ataupun tujuan kelompok. Sementara acuan sendiri ini adalah rujukan ataupun referensi. Nah, kelompok acuan adalah individu atau kelompok yang mempengaruhi bagaimana orang lain berperilaku. Dalam konteks perilaku konsumen, tentunya ini terkait dengan bagaimana mempengaruhi orang untuk membeli barang atau jasa. Kemudian, apa yang dibentuk oleh kelompok acuan pada konsumen yang menjadikan dia sebagai referensi. Yang pertama adalah afektif, suka atau tidak suka terhadap satu merek ataupun produk. Kemudian kognitif, adanya pembentukan informasi ya pada konsumen lainnya ya. Kemudian yang ketiga adalah perilaku, bagaimana tindakan yang dipilih oleh seorang konsumen, apakah dia membeli barang ataupun jasa tertentu. Beberapa jenis kelompok acuan ini berdasarkan para ahli ataupun scholar membagi ya menjadi kelompok formal dan informal. Ini yang pertama. Formal dalam hal ini adalah satu grup yang di dalamnya ada keanggotaan yang resmi, kemudian terdaftar, orang tidak mudah untuk keluar masuk. Contohnya adalah universitas, perusahaan, kemudian partai politik ya. Kemudian kelompok informal sendiri adalah kelompok yang keanggotaannya tidak resmi, tidak orang bisa keluar masuk dengan mudah. Contohnya adalah kelompok arisan ataupun pengajian. Kemudian pembagian lainnya adalah kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah satu kelompok di mana antar anggotanya ada interaksi, ada tatap muka yang lebih intens, misalkan adalah keluarga. Kemudian kelompok sekunder ini terbentuk karena adanya sosial ya. Jadi ada kesamaan kepentingan, misalkan kelompok hobi, olahraga, misalkan badminton ya, kelompok golf dan sebagainya. Kelompok yang ketiga adalah aspirasi dan disosiasi. Aspirasi sendiri adalah kelompok yang ingin sama dengan kelompok lainnya. Misalkan saat ini di seluruh dunia kita lihat adanya Korean Wave, di mana banyak orang yang ingin meniru artis-artis ataupun selebriti Korea dalam berpakaian maupun menggunakan aksesoris yang lainnya. Kemudian disosiasi, ini berbeda dengan kelompok aspirasi. Disosiasi justru ingin berbeda, tidak ingin sama dengan kelompok lainnya ya. Misalkan salah satu partai politik dalam berpakaian, dalam aktivitasnya itu berbeda dengan kelompok lainnya. Selanjutnya, pengaruh kelompok acuan. Ada 3 pengaruh yang diberikan oleh kelompok acuan. Yang pertama adalah pengaruh normatif. Ini adalah pengaruh yang sifatnya mengikuti norma. Misalkan bagaimana seorang anak itu dipengaruhi oleh orang tuanya dalam memutuskan membeli barang ataupun jasa. Kemudian pemilihan seragam misalkan oleh salah satu ataupun oleh perusahaan ataupun organisasi itu juga karena adanya tekanan sosial ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh ekspresi nilai. Contohnya adalah ketika ada satu kelompok acuan atau selebriti misalkan yang menunjukkan siapa dirinya dengan membeli mobil mewah, ini akan diikuti oleh orang lain karena ingin merasakan atau ingin mengekspresikan nilainya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh informasi. Pengaruh informasi contohnya adalah dokter yang memberikan informasi dan kemudian meresepkan obat. Ini cenderung diikuti oleh pasiennya. Beberapa kelompok acuan yang terkait dengan konsumen pertama adalah kelompok persahabatan ya. Jadi ada pertemanan yang di dalamnya sama sahabat ini akan saling mempengaruhi, misalkan pemilihan pakaian, pemilihan merek kosmetik dan sebagainya. Kemudian yang kedua kelompok kerja. Kelompok kerja dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore misalkan, ini ada interaksi antar kelompok pekerja yang memungkinkan untuk saling mempengaruhi dalam pemilihan laptop, merek laptop misalkan ya. Kemudian kelompok maya, ini adalah yang banyak saat ini kita temukan, kelompok-kelompok komunitas di dunia maya yang saling mempengaruhi dalam mempengaruhi pemilihan merek ataupun jasa, misalkan restoran dan sebagainya.
Yang selanjutnya adalah kelompok belanja. Ya, jadi ketika kita belanja kemudian menemukan orang lain memilih satu merek tertentu misalkan, kita mungkin akan terpengaruh. Kelompok yang terakhir adalah pegiat konsumen. Ya, informasi terkait satu produk atau merek oleh YLKI misalkan itu akan mempengaruhi konsumen untuk memilih merek tersebut. Selanjutnya kelompok acuan yang digunakan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Ada selebriti. Selebriti banyak sekali yang dijadikan endorser oleh perusahaan untuk memasarkan mereknya, sehingga siapa yang menyukai selebriti akan ikut memilih merek yang diiklankan oleh selebriti tersebut. Yang kedua adalah ahli atau pakar yang memang ini ahli di bidangnya, ahli gizi ataupun dokter. Ini cenderung diikuti oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah eksekutif dan karyawan. Misalkan dalam hal mengiklankan bank, ini cenderung digunakan para eksekutif yang memang sudah berhasil di bidangnya. Kemudian orang biasa juga bisa digunakan sebagai kelompok acuan karena memiliki pengalaman yang mungkin akan lebih dipercaya oleh konsumen lainnya. Penguatan lainnya sebagai kelompok acuan misalkan adalah adanya logo halal, adanya informasi dari BPOM, ini kan menguatkan konsumen untuk menjadikan ini sebagai kelompok acuan. Kemudian karakter dagang, ya misalkan Hello Kitty, kemudian McD dengan Ronaldnya sebagai karakter dagangnya, ini akan membuat orang memilih. Ya, ketika kita melihat satu karakter dagang tertentu, kita akan terdorong untuk memilih merek tersebut. Kapan konsumen bertanya kepada kelompok acuan lainnya? Ya, yang pertama ketika tidak cukup informasi. Ya, jadi ketika konsumen merasa informasi yang dimiliki tidak cukup, dia akan bertanya kepada kelompok acuannya yang disebut juga dengan opinion leader, yang pihak ataupun kelompok yang dirasakan cukup memiliki informasi yang dapat dipercaya. Kemudian produk sulit dievaluasi. Ya, ketika konsumen misalkan ingin membeli rumah ataupun mobil untuk pertama kali, ya, dan merasa sulit untuk menentukan atributnya, dia akan bertanya kepada orang lain ataupun kelompok acuan yang dianggap lebih paham. Kemudian yang selanjutnya tidak mampu melakukan evaluasi. Nah, ini hampir mirip seperti yang kedua tadi, tapi ini lebih kepada ketidakmampuan dari si konsumen sendiri dalam melakukan evaluasi terhadap beberapa merek. Yang selanjutnya adalah kredibilitas informasi lain rendah. Ya, jadi karena banyak informasi yang dianggap tidak terpercaya, bahkan cenderung misleading, maka konsumen akan bertanya kepada opinion leader yang memang memiliki informasi yang lebih diyakini kebenarannya. Kemudian lebih mudah menghubungi sumber, ini juga salah satu penyebab kenapa bertanya kepada opinion leader atau kelompok acuan yang terpercaya ini, ya. Kemudian yang selanjutnya hubungan sosial yang kuat, misalkan kita punya hubungan kekerabatan bahkan kekeluargaan misalkan dengan opinion leader tersebut, kita akan lebih memilih untuk bertanya kepada pihak-pihak tersebut. Kemudian adanya persetujuan sosial, ya, ketika ini terkait dengan bagaimana orang memandang kita dalam berpakaian misalkan, ya, supaya tidak dianggap berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya, kita memerlukan untuk bertanya kepada kelompok acuan ataupun opinion leader. Bagaimana kelompok acuan mempengaruhi konsumen lain? Yang pertama ada teori Menetes. Nah, ini bagaimana orang-orang di level bawah ini meniru orang-orang yang level atas, ya. Jadi misalkan kalau kita lihat sekarang banyak sinetron yang menunjukkan perilaku hedonisme, ya, ini akan ditiru oleh kelompok-kelompok di kalangan bawah. Bagaimana cara berpakaian, pemilihan mereknya, ya, walaupun mungkin mereknya belum tentu yang asli, ya, tapi ini akan mempengaruhi. Kemudian yang kedua harus dua arah. Jadi ide atau inovasi baru ini akan turun kepada orang yang nggak bisa mempengaruhi, dan nanti dari yang mempengaruhi inilah yang akan memberikan pengaruh kepada orang yang cenderung pasif dalam mencari informasi. Nah, yang terakhir adalah interaksi multitahap. Ini adalah model yang lebih kompleks, ya, karena
dari media massa nanti akan mempengaruhi kelompok yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi ini secara bersama-sama, sehingga pada akhirnya kelompok yang dipengaruhi akan bertanya kepada kelompok yang mempengaruhi. Ini adalah salah satu pendekatan memperbaiki pendekatan arus dua arah. Ada beberapa kelompok acuan yang digunakan oleh pemasar juga. Yang pertama dokter, ya. Jadi ketika dokter sudah meresepkan obat, maka pasien cenderung akan mengikuti acuan ataupun saran dari dokter tersebut tanpa harus si perusahaan obat langsung kepada pasien. Jadi hanya dengan ke dokter saja merek ataupun produknya sudah bisa terjual. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak penerbit juga yang melakukan pendekatan kepada guru, kepada dosen, sehingga tidak langsung kepada murid tapi melalui guru ataupun dosen tersebut. Yang terakhir misalkan chef, nah ini perusahaan-perusahaan makanan menggunakan kelompok acuan para chef yang dianggap sudah cukup ahli di bidangnya, dan ketika ingin mempromosikan makanan ataupun bahan pangan tertentu, itu dianggap dapat menjadi acuan untuk konsumen-konsumen yang memang ingin menyajikan makanan yang enak untuk keluarganya. Baik, mungkin itu saja untuk materi hari ini, ya. Jaga kesehatan dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat terkait dengan bagaimana kelompok acuan akan mempengaruhi orang lain ataupun konsumen lain dalam melakukan pembelian barang atau jasa. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.